Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang kisah yang pernah saya alami beberapa waktu yang lalu. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2007-an. Ini juga sampai detik ini saya sendiri masih menjadi tanda tanya, apa memang mitos atau bukan mitos. Jadi begini ceritanya. Pada waktu itu ada ibunda teman saya meninggal. Kemudian dari kantor, ya karena masih satu kantor, kita semua melayat beberapa orang. Kemudian singkat cerita, kita sampai ke rumah yang berduka, dan sekitar pukul 1:30 siang. Kemudian langsung ke pemakaman. Nah, saya sendiri termasuk yang ikut menurunkan keranda dari ambulan ke tiang lahat yang kira-kira jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter. Dan prosesi pemakaman pun berjalan dengan normal. Singkat cerita, ketika sampai di rumah itu ba'da maghrib. Nah, kemudian tidak lama kemudian saya pun langsung mandi, dan kebetulan karena hari itu hari Senin itu kita menggunakan seragam dinas Senin dan Kamis itu. Jadi karena waktu itu masih sendiri, masih single, untuk seragam yang hari Senin itu kadang-kadang tidak dicuci karena untuk hari Kamisnya gitu. Maklum karena memang masih sendiri gitu kan. Nah, kemudian seragam, baju atas dan celana dinas itu langsung dicantelkan di tempat biasa. Juga sepatu itu tanpa dibersihkan langsung dimasukkan ke kamar. Karena pada waktu itu saya sendiri masih ikut orang tua. Walaupun tinggal di kamar yang masih satu bangunan, tapi punya pintu di samping sendiri itu. Depannya itu ada tanaman pisang banyak dan ada beberapa pohon nangka yang besar. Kemudian pas malam itu sekitar kurang lebih jam 1-an kalau tidak salah, itu posisi saya sudah tidur. Tiba-tiba itu di pintu itu ada ngetuk-ketuk. Suaranya ya lumayan keras, makanya saya kaget, terbangun dan saya buka itu pintu. Tapi ya tidak terlihat apa-apa, tidak ada manusia ataupun apa-apa.
Saya masuk lagi ke kamar, kemudian rebahan. Ketika mata sudah mulai ngantuk, itu ada suara lagi. Nah, ini suaranya lumayan agak ramai, seperti ada orang jalan mondar-mandir itu. Ada yang ketuk lagi, tok 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 gitu, tok tok tok, seperti tergopoh-gopoh. Saya yang posisinya setengah agak mulai ngantuk, langsung dengan cepat langsung keluar pintu. Tapi anehnya ya memang tidak ada apa-apa. Itu badan mulai merinding sih memang. Saya masuk lagi, tidak langsung tidur sih, duduk dulu itu, dan suasana memang mencekam. Kemudian saya merokok sebatang. Ketika rokok habis, saya minum dan mulai mau melanjutkan tidur. Dan ketika mata sudah mulai terkantuk lagi, itu ketokannya yang ketiga ini mulai sangat keras, seperti pintu itu seperti digoyang, karena memang kebetulan pintu kamar saya itu kan dari kayu, seperti ada diketok dan digoyang-goyangkan itu. Saya jujur penasaran itu, walaupun jujur merinding dan ada rasa sedikit takut itu. Tidak langsung saya buka, saya diam dulu sebentar. Suaranya makin jelas itu. Dan ketika suaranya semakin kencang ketukannya, langsung saya agak setengah berlari, saya buka pintu. Saya ingin tahu siapa yang di luar itu. Dan ternyata lagi-lagi ya zonk, tidak ada apa-apa. Saya masih belum bisa berpikir ini apa itu. Karena ya memang walaupun di depan kamar saya ini masih ada kebun, kurang lebih ya sekitar 200 meteran persegi ukurannya itu. Ya masih ada pohon pisang dan agak gelap itu. Dan saya masuk lagi, mencoba untuk cuek dan masa bodoh. Kemudian saya tertidur. Dan ketika paginya saya bangun, saya baru ingat bahwa sepatu saya belum sempat dibersihkan ketika dari pemakaman kemarin. Jadi masih ada sisa-sisa tanah merah itu yang dari pemakaman. Ya lumayan banyak ya, namanya bekas inian di sepatu itu. Jadi di lantai kamar saya itu jatuh beberapa, ada banyak lah itu tanah bekas pekuburan itu. Nah di sini saya mungkin ya mulai ada kepikiran, apakah ini penyebab peristiwa semalam. Saya juga masih tanda tanya itu, karena kalau mendengar mitos orang-orang tua dulu itu kan, kalau habis dari pemakaman atau apa langsung kita bersihkan badan, kita cuci semua, entah baju ataupun segala peralatan yang kita pakai. Itu kalau menurut mitos orang tua kita dulu kan. Saya sendiri sampai saat ini belum berani mengiyakan mitos tersebut. Ya begini, bukan tidak percaya, juga bukan tidak
tidak percaya gitu. Tapi ya memang anehnya yaitu terjadi peristiwa seperti itu, mengalami peristiwa yang kalau kata orang tua dulu itu habis dari pemakaman atau apapun harus membersihkan diri. Ya entah juga sih kalau sampai saat ini saya sendiri masih menjadi misteri dan menjadi tanda tanya di dalam batin saya. Ya mungkin sekian pengalaman saya yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada lumayan kisah-kisah yang di luar akal sehat atau nalar yang saya sering temui. Mungkin insya Allah di beberapa kesempatan yang akan datang, kalau memang ini akan saya sharing lagi, akan saya bercerita lagi. Untuk teman-teman yang sudah mampir dan like, subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Atau memang bila masih banyak kekurangan dalam arti entah suara, recording atau apapun itu, bisa kirim masukannya di kolom komentar. Jadi supaya kedepannya ada perbaikan dari saya untuk kenyamanan kita semua. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.